Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ayyuhat talaba al-a'izza, rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah nahnu sawfa nastamir anil hadits نريد أن نستمر الحديث عن الأدب للطالب أو للمريد. والآن وصلنا إلى الأدب الخامس. Kita akan membicarakan tentang etika seorang murid yang nomor 5. Apa poinnya? As-sabru ala jafa'i syekh. Sabar, hendaklah seorang murid itu sabar ala jafa'i syekh. Jafa itu dari jafa yajfu, jafaan artinya ghaludha atau su'il khuluq. Jadi seorang murid hendaklah bersabar ketika sedang tidak disenangi oleh gurunya atau gurunya sedang tidak baik kepadanya. Jafa, marah, atau perilaku yang kurang baik dari gurunya. Sedang dibenci. Artinya azhara lahu karahiyah. Menampakkan guru yang sedang menampakkan ketidaksukaan kepada murid. Jadi ketika murid sedang dibenci gurunya, maka dia harus sabar. Kita mulai an yasbira ala jafwatin tasduru min syekhihi aw su'i khuluqin. An yasbira, hendaklah seorang murid itu sabar ala jafwatin, terhadap jafwa, situasi yang tidak disukai. Tasduru min syekhihi, tasduru yang berasal, yang keadaan yang tidak disukai tadi itu min syekhihi, dari gurunya. Jadi gurunya tadi tidak suka kepada murid itu. Jadi jafa di sini artinya adalah azhara lahu karahiyah. Artinya ketika guru sedang azhara, menampakkan, menunjukkan ketidaksukaannya kepada murid, maka seorang murid itu hendaklah bersabar. Au su'i khuluqin, atau dari perilaku atau etika yang kurang baik dari guru. Marah atau perilaku yang mengganggu mentalitas dari muridnya itu. Hendaklah seorang murid itu sabar ketika menghadapi kondisi di mana tidak menyenangkan, dimarahi oleh gurunya, dicuekin atau tidak dianggap oleh gurunya. Hendaklah dia sabar. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Artinya begini. Ketika gurunya sedang tidak suka kepada murid itu, hendaklah murid itu tidak mencegahnya. Kondisi seperti itu tidak mencegahnya an mulazamatihi, untuk selalu mendekati gurunya, atau mulazamah di sini selalu berinteraksi dengan gurunya. Wa husni aqidatihi, dan keyakinan yang baik tentang gurunya. Wa yata'awwal, dan hendaklah murid tadi itu yata'awwal, dari ta'awwala yata'awwalu atau takwil, menakwilkan atau mengartikan af'alahu, tindakan-tindakan dari guru tadi itu. Yadhhar anna as-shawab khilafuha ala ahsanit ta'wil. Jadi murid tadi udahlah, tak perlu menganggap perbuatan atau action dari gurunya tadi itu yang membuat yang menunjukkan dia tidak suka itu, diartikan saja itu yadhhar an-nasab khilafahu, bahwa yang sebetulnya yang seharusnya nampak adalah an-nasab, yang betul, khilafuha,
itu adalah sebaliknya, ala ahsani ta'wil, dalam bentuk mengartikan yang paling bagus. Ahsan itu paling bagus, takwil itu dalam mengartikan. Jadi kita maknai aja guru itu ketika sedang marah, kita maknai sayang. Ketika menampakkan tidak suka, kita maknai suka. Karena apa? Itu salah satu perhatiannya. Ketika timbul kemarahan, ketidaksukaan, atau ditepikan oleh guru, itu sebetulnya murid harus memahami itu dilakukan karena seorang guru itu sayang. Kalau dia tidak sayang, dia akan mengabaikan, mau tersesat, mau pintar ataupun bodoh atau mau jadi apapun, guru itu tidak peduli. Tapi guru yang peduli adalah ketika seorang guru melihat kekurangan dari murid itu, maka dia menegurnya. Kadangkala dia memarahinya dan memberikan peringatan kepadanya atau menjauhinya sementara waktu. Itu kadang nampak dari seorang murid. Hendaklah dia yata'awwal af'alahu, mengartikan apa yang dilakukan oleh gurunya itu, bahwa sebetulnya yang benar adalah tidak begitu, bukan membenci, tapi guru ini sedang menampakkan cinta. Itulah ahsanu ta'wil, sebaik-baik dalam mengartikan perilaku guru tadi itu. Wa yabda'u dan hendaklah seorang murid memulai, yaitu murid, anjafwati syekhi, ketika tidak disukai oleh seorang guru. Apa yang dia lakukan? Yabda'u bil i'tidar, i'tadara ya'tadiru, i'tadara an. Ya, misalnya kalau i'tadara itu an, al-i'tidar di sini memohon maaf. Jadi ketika guru menampakkan tidak suka terhadap murid itu, maka mulailah dengan memohon maaf. Bukannya ketika seorang guru itu menampakkan ketidaksukaannya kepada murid, murid malah diam ataupun lari atau tidak peduli. Ini malah tidak ketemu. Justru muridnya harusnya datang kepada gurunya dan meminta maaf, memohon maaf. Wat taubata mimma waqa'a wal istighfar. Wat taubata. Setelah dia meminta maaf, murid tadi itu taubat, menginsaf mimma waqa'a, dari apa yang telah terjadi pada dirinya. Wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah. Wa yansiba al mujiba ilaihi, dan mengakui ya segala penyebabnya tadi adalah karena dia. Saya kira seorang murid setelah memohon maaf dan insaf apa yang telah terjadi, memohon ampun kepada Allah, dan dia mengikhtirafi atau menasabkan atau mengembalikan apa yang telah terjadi itu sebab muaranya adalah pada dirinya. Wa yaj'alu al-'ataba fihi 'alaihi, dan dia jadikan ini sebagai peringatan baginya. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi. Saya kira kalau murid tadi itu melakukan ini, siapapun gurunya pasti akan memaafkan dan menambahkan rasa kasih sayangnya seorang guru kepada murid yang seperti ini. Justru murid yang suatu saat dibenci oleh gurunya, dijauhi oleh gurunya, dia melakukan hal-hal seperti ini, meminta maaf, insaf terhadap apa yang telah terjadi, berubah, memohon taubat dan istighfar kepada Allah, dan dia mengakui kesalahan-kesalahan itu timbul karenanya, dan menjadikan peristiwa itu sebagai peringatan kepadanya.
ketika dia lakukan semua itu, fa inna dzalika, hal-hal yang dilakukan tadi itu abqa, maka itu lebih kekal. Lima waddati syekhi, lebih kekal dan lebih uh, lebih mantap. Lima waddati syekhi, itu kasih sayang gurunya. Wa ahfad liqalbihi, dan lebih menjaga hati dan perasaan gurunya. Wa anfa'alit talib fi dunyahu wa akhiratihi, dan itu lebih bermanfaat baginya. Nah, jadi ketika ada permasalahan seperti itu, suatu saat memang orang kalau belajar, mungkin ada salah interaksi antara guru dengan muridnya. Ketika terjadi itu bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang murid? Iktidar, insaf, ini pertama. Iktidar, insaf atau taubat. Di sini yang istighfar ini adalah taubat kepada Allah. Iwayan sibu al mujiba ilaihi, dan mengakui atau menasabkan seluruh penyebab terjadinya clash tadi itu adalah karenanya. Wayaja'al al-ataba, dia jadikan itu sebagai peringatan pada dirinya. Jadi dia lakukan ada 5 poin. Ketika 5 hal ini dia lakukan, maka itu akan menyemai apa namanya, mawaddah, cintanya seorang guru, dan melekatnya nama murid tadi itu di dalam hatinya seorang guru. Ini efek kepada guru dan efek kepada dirinya. Anfa, dia akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Itu lebih bagus bagi murid tadi itu. Fidunyahu, di dunianya, wa akhiratihi. Ya, ini saya pikir harus ditanamkan kepada murid-murid zaman sekarang bahwa apa namanya, kalau terjadi clash, salah interaksi, tidak langsung untuk menyalahkan gurunya sampai wali murid datang ke sekolahan dan menghajar ataupun memukul guru, itu kurang bagus. Karena keberkahan itu akan hilang karena anaknya sedang belajar kepada seorang guru itu menimba ilmu. Dan kita pun sudah paham bahwasanya orang, kata-kata Imam Syu'bah, saya akan menjadi hambanya orang bagi orang yang saya riwayatkan hadisnya. Bahkan beberapa ulama salaf bilang, saya akan menjadi hamba bagi seseorang yang mengajarkan saya satu huruf. Jadi fenomena-fenomena zaman sekarang ini, apabila ada kesalahan sedikit interaksi, kemudian mereka, anak-anak murid itu yang apa, merasa merasa tidak disukai oleh gurunya ataupun mendapatkan perlakuan yang kurang bagus, mereka pulang lapor kepada orang tuanya, wali muridnya. Kemudian wali muridnya, orang tuanya, keluarganya tidak terima, datang ke sekolahan memukul gurunya. Nauzubillah, itu perilaku yang sangat tidak terpuji. Karena apa? Karena anaknya sedang belajar dan menimba ilmu dari seorang guru. Tidaklah pantas seorang orang tua itu menampakkan atau membalas kebaikan gurunya itu dengan kekerasan dan kezaliman. Memang situasi sekarang dengan dulu berbeda, tetapi alangkah baiknya kita kembalikan norma-norma seorang murid itu ketika dia sedang tidak disukai oleh gurunya. Lakukanlah 5 hal ini. Niscaya akan terjadi uh, apa namanya, bersemainya cinta dalam hati seorang guru. Apalagi kita harus adil lah, jangan hanya guru saja yang ditekan, murid kemudian bebas melakukan perbuatan yang kita lihat di sosial media banyak sekali. Nah, ini mengajarkan kepada kita, murid diberikan porsinya dengan hak-haknya seperti sekarang ini, dan guru pun diberikan porsinya agar seorang murid kembali kepada morality ataupun etika yang seharusnya. Wa'an ba'di salaf, kita lanjutkan, diriwayatkan dari sebagian orang salaf. Man lam yasbir ala dhulli ta'lim, pelajar, murid yang tidak bisa bersabar ala dhulli ta'lim, terhadap proses mencari ilmu yang tidak gampang. Hinanya seorang murid ketika mencari ilmu, sengsaranya dalam mencari ilmu.
Ketika dia tidak sabar, apa yang terjadi? Baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Maka umurnya akan apa namanya? Akan merasakan apa? Seluruh umurnya yang tersisa dia akan merasakan fi imayatil jahalah, dalam kebodohan yang buta. Aimaya, a'ma, artinya buta, jahalah dari jahula atau kebodohan. Maka bukan hanya kebodohan saja, tapi kebodohan yang membutakan, yang buta. Waman sobara alaihi, barang siapa sobar alaihi, terhadap sengsaranya dalam proses mencari ilmu. Ala amru, ala di sini artinya roja'a atau ada ya'udu atau roja'a yarji'u. Ala ila itu artinya roja'a yarji'u atau ada ya'udu. Ini ala, ini ila. Kalau alaan artinya irtaddaan, artinya murtad, keluar. Tapi kalau ala ila artinya roja'a yarji'u. Maka apabila orang pelajar tadi itu mau bersabar terhadap sengsaranya mencari ilmu dengan penuh kondisi yang hina, susah, mau makan kadang nggak ada, sakit, ketika dia musafir belajar di pesantren ke Mesir, ke banyak negara jauh dari keluarganya. Apa yang terjadi ketika orang yang belajar tadi jauh dari keluarganya? Sakit dia tanggung sendiri. Bahkan banyak yang meninggal. Ada di antara teman-teman kami meninggal ketika sedang belajar musafir jauh dari keluarganya. Mereka syahid, mereka mendapatkan syahadah ketika belajar uh, musafir jauh dari orang tuanya dan meninggal. Nah, tapi orang yang tidak meninggal, yang bersabar terhadap susahnya mencari ilmu, ketika dia sudah bersabar, maka dia akan meraih, menggapai apa yang dia pelajari itu, ilmunya. Ala amruhu, maka seluruh perihalnya ila itu akan kembali kepada izzid dunia, mulianya, kemuliaannya di dunia, wal akhirah, dan kemuliaannya di akhirat. Wali ba'dihim, ada di sini wali ba'dihim artinya ada ungkapan. Hunaka ta'birun li ba'dihim, sebagian orang salaf juga. Ada takbir atau ibarah atau sentence atau statement dari sebagian orang salaf. Mereka bilang apa? Isbir, sabarlah engkau wahai murid, lidaika, terhadap penyakitmu. Nah, di sini di sini diumpamakan sebagai seorang orang sakit yang ada penyakitnya. In jafauta tabibahu, ketika seorang dokter itu sedang memarahimu atau tidak suka kepada kamu, atau sedang ketika dokter mengobatimu, ketika engkau orang sakit datang kepada dokter, kemudian dokter memarahinya karena dia makan ini, makan itu, sehingga dia malah tidak sembuh, malah makin parah, maka dokter itu memarahinya. Wasbir, dan sabarlah engkau wahai murid, lijahlika, atas kebodohanmu, ketidaktahuanmu, in jafauta mu'alliman, apabila guru itu memarahimu atau memperingatkanmu dan menampakkan ketidaksukaannya kepada kamu. Karena apa? Karena sebetulnya guru itu ketika melihat kebodohan di antara muridnya, dia seperti seorang tabib, seorang dokter ketika melihat penyakit yang diderita oleh pasiennya. Dia ingin sekali menyembuhkan. Sama seperti dokter ketika melihat pasiennya yang dia tangani, dia ingin sekali mengobati pasien itu. Apabila pasien itu tidak nurut, malah melanggar aturan-aturan ataupun himbauan dari dokter tadi itu sehingga penyakitnya makin parah, apa yang dilakukan oleh dokter itu? Memarahinya. Tidak mungkin dia ridho ataupun tidak mungkin dia akan ketawa-ketawa. Dia akan marah. Kenapa? Karena justru itu akan melukai dirinya sendiri. Sama seorang guru. Ketika guru melihat seorang murid yang tidak peduli dengan dirinya, yang tidak mau mengupgrade kemampuannya agar dia meninggalkan. Karena apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu, sehingga dia akan terus dalam kebodohan.
Karena Anda tahu bahwa at-ta'allum huwa amaliyatul intiqal minal majhul ilal ma'lum. Ta'allum adalah belajar ataupun pengajaran, itu prosesnya adalah amaliyatul intiqal, proses perpindahan minal majhul, dari yang tidak diketahui, ilal ma'lum, ke sesuatu yang diketahui. Siapa yang yang memberitahu ini siapa? Gurunya. Jadi guru inilah yang memberi nasihat, memberi himbauan, memberi petunjuk, yang mengajari dia agar dia ini berpindah dari fase tidak tahu menjadi fase tahu. Nah, ketika perpindahan itu, murid itu kadang tidak taat dengan gurunya, menampakkan su'ul adabnya atau qillatul adabnya, dan keluar dari nasihat-nasihat dan tidak mengerjakan tugas, tidak hadir pada waktunya, sering ghaib, terus kalau berbicara kepada guru kurang baik, ditegur bukan yang ngikutin, malah melawan. Banyak yang seperti itu. Bahkan teguran-teguran dari apa yang terjadi jika ada seorang pasien tidak mengindahkan nasihat dokter, melanggar aturannya, tidak minum obat, pantangannya dimakan, kemudian dia datang kepada dokter itu. Dimarahin oleh dokter. Nah, ketika dimarahin dokter, dia melawan. Apa yang terjadi? Menyakitkan dokter tidak? Nah, ini seperti seorang murid tidak menjalankan tugas, tidak mengerjakan tugas, homework, PR, tidak dikerjakan, sering ghaib, kemudian etikanya kurang, ketika ditegur malah membantah dan melawan. Apa perasaannya seorang guru? Saya pikir ini harus menjadi pertimbangan matang bagi pelajar-pelajar sekarang ini untuk mengetahui etika-etika ketika terjadi clash, interaksi yang sedang berseberangan antara murid dengan guru. Wa an ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Apa gelarnya Abdullah ibnu Abbas? Turjumanul Quran. Jadi ketika Rasulullah itu memberi gelar kepada Abdullah bin Abbas menjadi turjuman Al-Quran, orang yang mengerti makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga menjadi referensi. Sahabat-sahabat merefer ketika terjadi masalah-masalah tentang Al-Quran, mereka kembali atau bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Dalaltu taliban fa'azastu matluban. Artinya, ketika saya menjadi talib, murid, saya hina. Fa'azastu matluban. Maka fa'azasa. Azastu di sini aziz. Artinya matluban. Fa'azastu, mungkin saya mendapatkan apa yang saya cari. Ketika saya mencari dengan penuh sengsara, maka saya akan mendapatkannya. Wa qala Mu'afi ibnu Umran al-Azdi. Mu'afi ibnu Umran al-Azdi ini meninggal sekitar tahun 178 Hijriah. Al-Mu'afi ibnu Umran al-Azdi. Apa kata beliau? Mathalul ladzi yaghdabu 'alal 'alim, mathalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'. Mathalul ladzi yaghdabu, perumpamaan bagi orang yang marah, yaghdabu 'alal 'alimi, kepada orang yang berilmu. Murid yang marah kepada gurunya, itu seperti mathalul ladzi yaghdabu, seperti orang yang marah, ala asatinil jami'. Jami' di sini artinya masjid. Di Indonesia sering kita lihat masjid jami'. Ya masjid, ya jami'. Masjid itu ya jami'. Jami'ul Azhar, ya, bukan jami'ah. Kalau ada tak marbutohnya, jami'ah itu kampus. Kalau jami' itu artinya masjid. Sering. Jadi sudah masjid jami'. Artinya masjid jami'. Artinya ingin masjid yang besar kan? Jami' saja itu sudah masjid yang besar. Al-Azhar begitu besar. Jami' Dimashq begitu besar. Jami' Amr bin As begitu besar. Itu cukup dinamakan jami', tidak perlu ada masjid. Saya pikir
Ini bisa mengkoreksi bahasa kita agar kita cukup satu sajalah, jami', bukan masjid jami'. Apa di sini artinya? Orang yang marah kepada guru itu diibaratkan seperti marah kepada asatin. Asatin itu artinya apa? Artinya a'midah, tiang. Anda tahu nggak tiang? Tiang masjid. Tiang masjid yang kokoh, yang banyak sekali. Nah, orang yang marah kepada guru itu seperti marah kepada tiang masjid. Nah, ada efeknya kepada tiang masjid? Tidak ada efek. Justru yang rugi sendiri adalah yang marah. Karena apa? Karena la yatadarraru a'midatul jami' walakin yatadarrar al-ghadib. Yang marah sendirilah yang akan mendapatkan kerugiannya. Tapi orang alim diibaratkan seperti tiangnya masjid, itu tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Waqala Syafi'i, dan Imam Syafi'i menceritakan, berkata, "Qila li Sufyan ibnu Uyainah." Ada seseorang yang berkata kepada Sufyan ibnu Uyainah, "Inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi." Banyak pelajar ya'tunaka, datang kepada engkau, min aqtaril ardi, dari penjuru dunia, dari aktor. Aktor itu kotor. Kotor jamaknya aktor, atau min amsoril ardi, itu salah satu muradif lainnya. Amsor jamak dari misra, min amsar. Ja'a muslimuna minal amsar, dari penjuru dunia. Ja'al muslimuna minal aktor, dari penjuru dunia, dari banyak daerah. Min aktoril ardi, dari penjuru dunia. Tapi kita maknai sedikit. Banyak kauman, di sini pelajar, banyak murid-murid, ya'tunaka, datang kepada engkau wahai Sufyan ibnu Uyainah, min aktoril ardi, dari penjuru dunia. Tapi takdobu alaihim, tapi engkau kenapa malah marahi mereka? Yushiku an yadhabu wa yatrukuka, sehingga membuat mereka hampir meninggalkan engkau dan membuat mereka pergi dan meninggalkan engkau. Faqala, dijawab oleh Sufyan bin Uyainah, lil qail, bagi yang bertanya seperti itu. Hum hamqa, mereka ini orang-orang bodoh. Pelajar yang ketika dimarahi pulang itu orang bodoh. Gini panjangnya. Hum hamqa idzan misluka. Mereka ini orang bodoh seperti kamu dong. Mereka itu orang yang tidak berwawasan, orang bodoh seperti Anda kalau begitu. Intaraku mayan fa'um, apabila mereka meninggalkan mayan fa'um, meninggalkan sesuatu yang manfaat bagi mereka. Hanya karena lisu'i khuluqi, karena perilaku perangai ataupun tabiat saya yang kurang baik. Mungkin karena marah saya. Hanya dimarahin saja mereka pergi. Padahal di situ ada emas. Padahal di situ ada sesuatu yang manfaat bagi mereka. Jadi ini rendah sekali mutunya. Kena marah sedikit langsung pulang. Ini mental bukan orang. Mental apa tadi? Zulit ta'lim. Man lam yasbir ala zulit ta'lim di sini. Orang yang tidak sabar terhadap sengsaranya mencari ilmu. Sengsara mencari ilmu bukan hanya keadaan yang kurang makan, kadang-kadang puasa, kadang tidak. Kadang-kadang dia mendapat perlakuan yang kurang baik dari gurunya, dari temannya, dari lingkungannya. Kadang-kadang terjadi musibah. Harus sabar. Ketika mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari gurunya, dia harus sabar. Hanya karena dimarahi oleh gurunya, mereka pergi meninggalkannya. Sufyan ibnu Uyainah pun mengatakan mereka itu orang-orang bodoh seperti Anda. Apabila mereka pergi dan meninggalkan sesuatu yang manfaat bagi mereka, hanya karena alasan dimarahi. Waqala Abu Yusuf. Di sini ada Abu Yusuf, beliau berkata, khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum. Ada 5 orang. 5 golongan orang. Yajibu 'alan nas, wajib bagi manusia, mudaratuhum. Apa? Mendekati mereka,
sering bergaul pada mereka agar mereka mendapatkan manfaat. Siapa mereka? Wa'adda minhum, dan Abu Yusuf menyebutkan 5 itu, dan satu diantaranya adalah al-alimu liyuktabasa min ilmihi, orang pandai, orang pintar, al-alim guru, liyuktabasa liyuktabasa min ilmihi, agar ilmunya itu diambil, bisa dimanfaatkan. Jadi jangan karena guru itu gampang memarahi muridnya, karena guru itu disiplin, Anda kemudian tidak suka dengan hal itu, kemudian Anda pergi. Itu kata-kata apa namanya, Sufyan ibnu Uyainah, humham kok, mereka orang bodoh. Hanya dimarahi saja sudah pergi dan tidak mau mengambil manfaat. Al-alim di sini adalah orang yang pandai, guru, minal ulama, dari ulama. Hendaklah manusia, orang-orang itu memperhatikan mereka dan jangan jauh dari mereka. Datangi mereka untuk diambil, liuk tabasa, agar diambil apa, ilmu. Cukup sekian majelis-majelis kita di adab yang kelima. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke majelis al-adab as-sadis insyaallah fi al-fursa al-qadimah biiznillah ta'ala. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.